Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matlaw Uyun dengan NIM 612012302881. Perkenalkan, saya dari Universitas Bhimmagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya dari kelas RA3 semester 5. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pengantar Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama yang berjudul Lingkungan Hukum, Teknologi, dan Politik dalam Bisnis Internasional. Oke, selanjutnya itu ada pendahuluan. Tiga pilar keberlangsungan bisnis global. Yang pertama, kebutuhan adaptasi. Keberhasilan operasi perusahaan multinasional sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dan mengelola tiga lingkungan eksternal utama: politik, hukum, dan teknologi. Yang kedua itu saling keterkaitan. Ketiga pilar ini berinteraksi secara kompleks, menciptakan serangkaian risiko dan peluang yang wajib dianalisis secara terintegrasi. Yang ketiga yaitu konsekuensi kegiatan. Mengabaikan salah satu pilar dapat menyebabkan kerugian finansial, sengketa internasional, atau kegagalan total di pasar global. Selanjutnya yaitu ada lingkungan politik. Dalam bisnis internasional, fokus utama lingkungan politik mencakup sistem pemerintah, stabilitas, dan kebijakan yang diterapkan oleh negara tuan rumah yang menentukan tingkat risiko bagi investor asing. Selanjutnya yaitu kedaulatan dan nasionalisme. Setiap negara berhak memprioritaskan kepentingan domestik melalui nasionalisme ekonomi, sering diwujudkan dalam pembatasan operasional asing atau local content requirement. Selanjutnya itu ada jenis risiko perusahaan. Jenis risiko perusahaan harus menilai risiko politik yang bersifat makro atau perubahan sistem besar, dan mikro, perubahan regulasi spesifik yang mentargetkan industri tertentu. Selanjutnya itu ada lingkungan. Hukum dalam bisnis internasional, kerangka aturan. Lingkungan hukum mengatur kegiatan perdagangan, investasi, dan kontrak internasional, di mana sistemnya bervariasi. Misalnya, common law, fish, civil law, terus juga ada hukum global. Hukum Perdagangan Internasional WTO atau GATT 1994 adalah fondasi yang menekankan prinsip liberalisasi dan non-diskriminasi untuk mengurangi hambatan dagang. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa. Sengketa internasional sering diselesaikan melalui arbitrase internasional yang dianggap lebih netral dan efisien dibanding melalui litigasi pengadilan nasional. Selanjutnya itu ada lingkungan teknologi. Dalam bisnis internasional, pendorongan global, teknologi adalah kekuatan utama yang menciptakan rantai nilai dan menuntut perlindungan inovasi. Selanjutnya itu ada isi utama, yaitu yang meliputi transfer teknologi untuk membangun kapasitas domestik negara tuan rumah dan perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI di bawah perjanjian global TRIPS. Selanjutnya ada strategi geopolitik. Teknologi dan sumber daya terkait atau mineral penting kini menjadi aset strategi politik global dan digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam perdagangan. Jadi kesimpulannya itu, keberhasilan dalam bisnis internasional sangat bergantung pada pemahaman mendalam
mengenai tiga kekuatan eksternal yang saling terikat seperti politik, hukum, dan teknologi, di mana keputusan politik suatu negara yang didorong oleh kepentingan nasional dan kemajuan teknologi strategis seperti hilirisasi mineral penting yang akan menciptakan kerangka hukum yang wajib dipatuhi perusahaan global. Dan kegiatan dalam menyeimbangkan antara kegiatan negara atau seperti larangan ekspor nikel Indonesia dengan norma perdagangan global seperti aturan WTO dapat memicu sengketa internasional yang kompleks. Mungkin cuma segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Lanjut ke materi yang kedua. Baik, selanjutnya yaitu materi yang kedua dengan judul Teori Perdagangan dalam Bisnis Internasional. Baik, langsung kita ke definisi perdagangan. Perdagangan menurut etimologinya adalah setiap kegiatan yang pembelian dan penjualan produk atau layanan di lokasi di mana kurva penawaran dan permintaan berada dalam keseimbangan posisi yang sering disebut sebagai titik keseimbangan. Selanjutnya yaitu faktor penentu perdagangan internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, banyak faktor internal eksternal yang memiliki dampak yang signifikan pada tingkat pertumbuhan perdagangan internasional. Faktor ekonomi dan non-ekonomi adalah contoh faktor internal, lebih tepatnya tingkat inflasi nilai tukar, suku bunga, efektivitas pemerintah, dan tingkat keterbukaan adalah beberapa variabel ekonomi yang mempengaruhi perdagangan internasional. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan perdagangan internasional. Perkembangan perdagangan internasional, pertumbuhan perdagangan internasional di Indonesia karena dampak globalisasi perdagangan internasional saat ini tumbuh dengan kecepatan yang tercepat, menarik perhatian semua negara termasuk Indonesia. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional dengan Indonesia, studi ini memeriksa sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi perdagangan linear Indonesia seperti keterbukaan perdagangan, efektivitas pemerintahan, tingkat inflasi, dan nilai tukar adalah perlu untuk menentukan kelayakan asumsi klasik sebelum melakukan analisis regresi ganda dari unsur-unsur ini. Selanjutnya itu ada masalah perdagangan internasional. Perdagangan antara negara berbeda dengan perdagangan dalam negeri. Di dalam suatu negara hampir tidak ada halaman untuk perdagangan domestik dibandingkan dengan perdagangan internasional. Itu berbeda-beda. Perdagangan internasional terhalang setidaknya oleh dua masalah utama. Masalah proteksi ekonomi negara-negara industri diimplementasikan melalui berbagai instrumen, termasuk kuota, tarif, dan embargo, dan fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya itu ada problematika perdagangan internasional. Ada dua hambatan utama yang mencegah perdagangan internasional berjalan lancar. Kebijakan proteksi ekonomi negara-negara berkembang melalui berbagai cara seperti embargo, perdagangan, tarif, dan kuota, dan masalah nilai tukar. Selanjutnya itu ada etika bisnis dalam hubungan internasional. Karena impor dan ekspor memiliki dampak langsung pada cadangan valuta asing suatu negara. Mereka sangat penting untuk stabilitas ekonomi itu. Apa yang perlu ditekankan dalam ekspor dan impor Islam adalah legitimasi komoditas yang diperdagangkan, bukan menurunkan suku bunga, keadilan, dan transparansi. Oke, baik. Jadi kesimpulannya dari materi yang kedua ini yaitu
Perdagangan internasional merupakan faktor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor dan impor barang. Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya. Ekspor barang-barang unggulan seperti kelapa sawit, batik, dan angklung tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga membuat produk Indonesia dikenal diminati secara internasional. Di samping itu, perdagangan internasional memungkinkan Indonesia untuk memperoleh keunggulan komparatif dalam produksi barang dan jasa tertentu yang kemudian diekspor ke negara lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Mungkin cukup segitu saja materi yang kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat menyaksikan.